Baru aja beberapa hari lalu Nissan resmi melepas produksi terakhir dari GT-R R35. Mobil yang selama 17 tahun jadi ikon supercar Jepang, jadi poster di kamar anak-anak petrolhead, jadi hero car di game balapan, sampai jadi mimpi banyak banget pencinta JDM di seluruh dunia. Tapi siapa sangka semua itu bukan dimulai dari supercar canggih, tapi dari sebuah sedan keluarga biasa. Tahun 1957, Prince Motor Company ngeluncurin Skyline, sebuah sedan 4 pintu yang premium, nyaman, mewah, dan reliable. Jauh banget dari fire-breathing GT-R yang kita kenal sekarang. Titik balik ada di tahun 1964. Skyline 2000 GT dikasih moncong lebih panjang untuk mengakomodir mesin 6 silinder, lalu diturunin di balapan Suzuka. Hasilnya hampir ngalahin Porsche 904, yang waktu itu adalah salah satu mobil balapan top dari Eropa. Dari situ dunia mulai ngelirik kalau Prince Motor Company ternyata bisa bikin mobil balap yang serius. Setelah sukses dengan 2000 GT, tahun 1969 lahirlah Skyline GT-R PGC-10 alias Hakosuka. Inilah pertama kali nama GT-R dipakai dengan mesin legendaris S20 DOHC dengan 160 horsepower. Hakosuka langsung jadi monster di sirkuit. PGC-10 sukses meraih kemenangan 36 kali beruntun. Ini dilanjutkan oleh versi coupe atau KPGC-10 yang totalnya bikin streak jadi 50 kali kemenangan di Japanese Touring Car Championship dalam 3 tahun. Literally, setiap kali mobil ini turun balap selalu menang, gak pernah kalah. For context, kita coba aja bandingin sama rekor F1 modern Max Verstappen dengan winning streaknya 10 kali. Ini membuktikan seberapa dominan GT-R di masa itu. Dan sekarang, sedan keluarga Jepang udah resmi berubah jadi monster. Generasi berikutnya lahir di tahun 1973 dengan nickname yang populer di saat itu adalah Camry GT-R. Banyak banget orang termasuk gua sendiri bilang GT-R ini adalah GT-R paling ganteng. Tapi sayangnya karena global oil crisis bikin produksinya stop. Cuma 197 unit yang sempat diproduksi. Karena jumlahnya yang super terbatas, Camry jadi holy grail untuk kolektor. Sekarang harganya bisa tembus ratusan ribu dolar. Bahkan kabarnya ada yang pernah laku lebih dari 400 ribu dolar. Bayangin aja, mobil Jepang tahun 70-an harganya bisa ngalahin supercar Eropa modern. Tapi sayangnya karena krisis tersebut, nama GT-R menghilang selama 16 tahun. Dan akhirnya tahun 1989 Nissan akhirnya ngebangkitin nama legendaris itu lewat GT-R R32. Dengan mesin yang sangat legendaris, RB26 DETT 2.6 liter twin turbo dengan all-wheel drive, rear-wheel steering bikin R32 sangat revolusioner. Supercar Eropa pun pada saat itu kewalahan, dunia langsung kasih julukan The Godzilla. Kenapa? Karena pada Japanese Touring Car Championship, R32 literally menang 29 dari 29 kali balapan atau bisa disebut dengan perfect record. Tahun 1995 lahirlah GT-R R33, lebih gede, lebih bulky, tapi juga lebih advance. R33 juga jadi GT-R pertama yang resmi tembus Nürburgring di bawah 8 menit, rekor luar biasa pada saat itu. Walaupun sering dianggap underrated karena diapit sama R32 dan R34, faktanya R33 ini punya peran penting, yaitu dia ngebuktiin kalau GT-R tuh bukan cuma jagoan di Jepang doang, tapi juga bisa ngasih tekanan ke supercar Eropa di kandang mereka sendiri, yaitu di Nürburgring. Lalu datanglah tahun 1999, lahir mobil yang jadi mimpi sejuta umat, yaitu Skyline GT-R R34. Hampir semua anak muda tahun 2000-an kenal sama mobil ini, entah dari Fast and Furious, dari Need for Speed Underground, atau dari Gran Turismo. Desainnya agresif, compact, plus ada fitur legendaris seperti MFD di dashboardnya. Untuk tahun 1999 itu udah canggih banget. Tapi GT-R itu bukan cuma soal heritage dan teknologi. GT-R adalah tuner's holy grail. Mesin RB26 itu ibarat kanvas kosong untuk tuner. Dari brosur cuma 280 HP, tapi kenyataannya bisa jauh di atas itu. 500 horsepower aja bahkan udah bisa dibilang biasa. 700 horsepower aja masih aman untuk dalaman standarnya. Bahkan ada yang build 1000 horsepower lebih dengan blok bawaan RB26. Dan kalau udah full build dengan stroker kit, force internal, turbo yang besar, 1500 sampai 2000 HP itu udah terbukti bisa dilakukan. Makanya nggak heran sampai ada R34 yang viral gara-gara ngalahin Bugatti Veyron pada saat drag race. Nama-nama besar tuner Jepang kayak Mainz, Top Secret, Jun Auto, sampai dengan Nismo Omori Factory bikin GT-R nggak pernah mati. Dari Sleeper 500 horsepower sampai drag car ribuan horsepower, RB26 sudah buktiin diri sebagai salah satu mesin paling legendaris di dunia tuning. Bahkan Omori Factory sekarang punya program full restoration. GT-R dibalikin kayak baru, partsnya OEM, catnya fresh, mesinnya fully rebuild, harganya bisa 400 sampai dengan 600 ribu dolar per unit. Tapi ada aja yang ngantri buat beli. Apalagi dulu di Amerika itu GT-R udah kayak forbidden fruit gara-gara adanya 25 year import rule. Begitu akhirnya legal, harganya langsung meledak. Sekarang R32 yang clean aja itu bisa 70 ribu sampai 100 ribu dolar. R33 bisa tembus sampai 120 ribu dolar. Dan bahkan R34 V-Spec Nürburgring itu bisa pecah sampai dengan setengah juta dolar. Nah, tahun 2007 jadi titik balik untuk pertama kalinya GT-R itu dilepaskan dari namanya Skyline dan jadilah Nissan GT-R R35.
Bahkan sebelum resmi diluncurin, hype R35 itu udah luar biasa banget karena untuk pertama kalinya diperkenalkan ke publik, yaitu lewat game Gran Turismo. Buat para petrolhead, dari anak muda sampai dengan orang dewasa, R35 itu udah jadi impian, bahkan sebelum wujud aslinya keluar. Pas akhirnya dirilis, R35 itu jadi definisi supercar Jepang modern, dengan mesin VR38 DETT 3.8 liter twin turbo V6, all-wheel drive yang super canggih, plus adanya dual clutch transmission yang waktu itu masih jarang. Waktu pertama kali keluar, R35 nyetak Nürburgring Live Record di 7 menit 29 detik. Buat konteks, itu lebih cepat daripada Porsche 911 Turbo S di era yang sama, dan bahkan juga ngalahin mobil-mobil kayak Ferrari F430 dan Lamborghini Gallardo Superleggera. Dan yang bikin makin luar biasa, semua itu didapetin dengan harga setengah dari Ferrari. Dan soal akselerasi, lost control R35 itu terkenal brutal. 0-100 km per jam cuma 3,2 detik pas awal rilis, dan versi Nismo bisa lebih cepat lagi. Nggak heran kalau R35 itu dapat reputasi giant killer modern. Setiap ada supercar baru keluar, orang pasti nungguin drag race atau Nürburgring Live versus GTR. Dan yang gokil, R35 itu punya umur produksi yang luar biasa panjang, sepanjang 17 tahun. Dengan banyak revisi, facelift, Nismo version sampai ada special edition. Bahkan sampai akhir, R35 masih jadi benchmark soal speed versus value. Dan sama kayak RB26, VR38 juga terbukti tunable ke level yang gila. Tuning stage ringan aja udah bisa 700-800 horsepower, dan juga build hardcore ribuan horsepower itu udah banyak banget yang ngelakuin. Sampai sekarang GTR itu udah jadi drag strip monster. Rekor quarter mile ada R35 yang tembus 6,5 detik dengan track speed 350 jam lebih. Itu udah levelnya hypercar. Lalu sebelum benar-benar pamit, Nissan juga sempat ngasih farewell yang super spesial, yaitu GT-R50 by Ital Design. Cuman dibuat sekitar 50 unit di seluruh dunia dengan harga lebih dari $1 juta per unit. Mobil ini bukan cuma sekedar GTR biasa, tapi sebuah karya seni otomotif yang nandai seberapa pentingnya nama GTR di mata dunia. Bisa dibilang, GT-R50 ini adalah selebrasi 50 tahun GTR sekaligus penghormatan terakhir untuk eranya R35. Tapi setelah 2025 ini, GTR R35 resmi stop produksi. Pertanyaannya sekarang, apa bakal ada penerusnya atau Nissan mau ngebiarin legenda ini berhenti sampai di sini? GTR udah bukan sekedar mobil doang. Dari sedan keluarga, jadi mobil sirkuit, jadi poster car, sampai jadi tuner Holy Grail. GTR adalah legenda, sebuah nama yang selalu bikin senyum pengendaranya dan bikin dunia supercar deg-degan tiap kali ada generasi baru yang muncul. Dengan diluncurkannya Nissan Ferrari Z yang retro-inspired beberapa tahun lalu, ada harapan kalau Nissan masih peduli heritage dan masih pengen bikin mobil kenceng. Kita juga nggak bisa lupa, dulu Nissan GT-R R35 itu adalah hello car yang literally nyelamatin Nissan pada saat krisis. Dan sekarang, kondisi Nissan lagi butuh sesuatu yang bisa jadi simbol kebangkitan. Pertanyaannya, apakah Nissan bakal bikin penerus R35 yang bisa jadi game changer lagi kayak tahun 2007 silam? Semua penggemar otomotif cuma bisa nunggu dan berharap. Apapun jawabannya, satu hal yang pasti, GTR itu bukan sekedar mobil. GTR itu sebuah ikon dan legenda. Jangan lupa like dan leave a comment kira-kira topik apa lagi yang asik buat kita bahas. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten otomotif lainnya.